Selamat sore Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Baik, sore hari ini kita akan sama-sama belajar dari 2 Samuel pasal yang keempat dan 2 Samuel pasal yang ke-9 tentang Mefiboset. Mari kita berdoa, mohon anugerah Kristus pimpin kita dalam pemberitaan firman. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk anugerah Kristus yang menyertai kami lagi di sore hari ini. Kami berdoa biarlah Allah di surga yang kembali memberikan kepada kami iluminasi untuk kami boleh mengerti firman Tuhan. Iluminasi untuk kami juga boleh mendalami firman itu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Sehingga makin hari kami makin mengenal cinta kasih Tuhan. Dan makin hari kami makin hidup oleh kebenaran Tuhan, oleh kasih sayang Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini lagi di dalam pemberitaan firman. Biarlah Tuhan yang menyertai kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita membaca 2 Samuel pasal 4 ayat yang keempat. Ini adalah teks pertama yang menyebutkan nama Mefiboset, anak daripada Yonatan, anak Saul, cucu daripada Raja Saul. Mari kita baca 2 Samuel 4 ayat 4 secara bersama-sama, 2 ya. Yonatan anak Saul mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Ia berumur 5 tahun ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Israel. Inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu, lalu lari, tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Ia bernama Mefiboset. Kemudian pasal 9, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13, kita baca secara bergantian. 2 Samuel pasal 9, ayat 1 sampai ayat 13, kita baca bergantian. Saya baca ayat-ayat yang ganjil, Bapak Ibu membaca ayat-ayat yang genap. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Siba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau memperlakukan mati seperti aku? Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Supaya cucu tuanmu itu mendapat makanan. Mefiboset cucu tuanmu itu akan tetap makan sejalan dengan aku. Berkatalah Ziba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya, dan Mefiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Demikianlah Mefiboset diam di Yerusalem sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja, adapun kedua kakinya timpang. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah satu kisah yang tampaknya kok kurang devosional ya kalau kita membaca secara sekilas. Tetapi ini adalah bagian firman yang menurut seorang teolog RTS bagian perjanjian lama, dia mengatakan bahwa ini sangat devosional. Ini adalah suatu gambaran daripada cinta kasih yang begitu dalam antara Daud dengan Yonatan, yang walaupun Yonatan sudah mati tetapi dia menunjukkan cinta kasih yang begitu indah dengan keturunan daripada Yonatan. Nah, mari kita lihat dulu di dalam konsep daripada Alkitab Perjanjian Lama.
Daud itu adalah tipologi daripada Tuhan Yesus Kristus yang adalah anak Daud, Mesias yang sejati yang akan datang. Mungkin ditampilkan slide-nya. N.T. Wright itu menulis ada 4 tugas yang dilakukan Daud dan menggambarkan tentang Yesus Kristus sebagai Mesias yang akan datang. Kita tahu bahwa 3 jabatan, Raja, Imam, dan Nabi dalam perjanjian lama adalah jabatan-jabatan mesianik yang menggambarkan kepada Kristus yang akan menjabat 3 jabatan ini sekaligus, yaitu Raja, Imam, dan Nabi. Dan di dalam konteks Raja, apa saja yang dilakukan oleh Daud yang menggambarkan Kristus? Yang pertama, mempersatukan seluruh Israel di bawah kepemimpinan anak Daud sebagai Mesias atau Raja sejati, utusan Allah. Kita tahu bahwa di dalam konteks Raja Saul itu memerintah kerajaan bersatu ya Bapak Ibu ya. Tetapi waktu di dalam zamannya Daud memerintah mula-mula itu kepada orang-orang Yehuda. Baru kemudian bergabunglah orang Israel dengan Yehuda. Maka menjadi kerajaan bersatu. Nah di sini Bapak Ibu dan saya bisa melihat bahwa kesatuan kerajaan Israel di bawah kepemimpinan daripada Raja Daud. Itu adalah zaman keemasannya orang Israel. Bahkan setelah Daud sudah mati, sampai zaman perjanjian baru, semua masih ingat. Salomo sih mereka ingat, tetapi lebih ingat Daud daripada Salomo. Ya tidak. Mereka menanti-nantikan kedatangan Mesias itu bukan dengan menyebut nama Salomo. Tapi yang mereka sebut adalah namanya siapa? Daud. Padahal Daud itu juga banyak kekurangannya. Ya, dia juga pernah jatuh, dia manusia yang tidak sempurna. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa di bawah kepemimpinan daripada Daud, orang Israel seluruhnya dibawa untuk bersatu. Ya. Bersatu bukan secara politik saja, tetapi ini adalah satu kesatuan di bawah satu kepemimpinan anak Daud yang nanti akan datang kelak, ya, yaitu Yesus Kristus. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus waktu datang ke dalam dunia, Bait Allah sudah berdiri tentunya, Bait Allah kedua yang dipugar sekian lama tahun oleh Herodes Agung. Dan kemudian ketika dia datang, dia melihat Bait Allah itu penuh dengan kekotoran, ya. Bait yang harusnya menjadi rumah doa seharusnya menjadi rumah doa ternyata dijadikan sebagai sarang penyamun. Lalu Kristus itu membersihkan bait suci ya. Tindakan membersihkan bait suci itu berarti suatu tindakan yang menggambarkan bahwa Kristus mencintai, mengasihi bait suci yang adalah rumah Bapanya. Dan kalau kita ingat, itu juga adalah cinta daripada Raja Daud. Bait suci memang tidak didirikan oleh Daud, didirikan oleh Salomo anak daripada Daud. Tetapi cintanya Daud kepada rumah Tuhan itu digambarkan di dalam Mazmur. Dikatakan bahwa apa? Cintaku kepada rumahmu, aku hangus oleh cintaku kepada rumahmu. Dia begitu mencintai rumah Tuhan. Seluruh persiapan pembangunan rumah Tuhan itu bukan dilakukan oleh Salomo. Itu dilakukan oleh papanya Daud, saudara. Karena dia begitu cinta kepada rumah Tuhan. Dan karena itu dia membawa seluruh umat Israel beribadah kepada Allah yang benar. Dan demikian juga anak Daud yang akan datang yaitu Yesus Kristus akan membawa seluruh umat Allah beribadah kepada Allah yang benar. Di mana di baitnya yang kudus. Yang kemudian itu menggambarkan kepada Yesus Kristus. Ya, tentu bait Allah itu adalah Kristus itu sendiri. Ketiga, yang dilakukan oleh Daud yang mengarah kepada Kristus adalah ketika Daud memerintah, saudara, dia berhadapan dengan musuh-musuh umat Allah dan dia menaklukkan segala musuh. Bapak Ibu, satu-satunya raja di dalam peperangan yang tidak pernah dicatat kegagalannya di dalam berperang itu Daud. Raja-raja setelah Daud itu berperang dan kalah, saudara. Bahkan Salomo, saudara, memang itu di dalam zaman damai Salomo. Salomo itu tidak maju perang ya Bapak Ibu ya. Dia mewarisi perdamaian karena papanya itu yang berjuang untuk kemudian melakukan perdamaian ya. Jadi ini anak mewarisi apa yang baik dari tangan papa. Nah, tetapi Bapak Ibu dan saya bisa melihat di sini bahwa ketika dia berhadapan dengan musuh-musuhnya akan selalu bilang begini. Peperangan Daud adalah peperangan kerajaan Allah. Dia bukan sekedar berperang secara politis.
Dia bukan sekedar untuk mempertahankan wilayah geografi atau memperluas wilayah geografi, bukan cuma itu. Tetapi dia adalah orang yang membawa panji-panjinya Tuhan, yang membawa kemuliaan nama Tuhan di dalam setiap peperangannya dia. Bahkan musuhnya dia pun mengakui Allah menyertai Daud. Apa yang dilakukan oleh Daud seluruhnya bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudara bisa bayangkan ya, di bawah Daud itu Filistin, musuh bebuyutan daripada orang Israel itu takluk. Ya, takluk habis-habisan, saudara. Sebelumnya Israel nggak bisa taklukan. Sampai setelah Daud juga akhirnya Filistin bangkit lagi lawan orang Israel. Sampai hari ini Filistin jadi Palestina kan ya. Susah ditaklukkan, saudara. Tapi waktu zamannya Daud semua takluk, saudara. Semua takluk di bawah kekuasaan daripada Daud. Ya. Dan itu menggambarkan sekali lagi Kristus yang akan datang akan menaklukkan seluruh musuh-musuh umat Allah, bahkan dosa, maut, dan iblis ditaklukkan di bawah kekuasaan Kristus. Dan itu adalah anak Daud, anak Daud. Karena itu dikatakan dia memerintah sebagai raja yang berdaulat atas segala sesuatu. Mari kita baca Matius pasal yang pertama, ayat yang pertama. Ini adalah pembukaan daripada perjanjian baru yang langsung menyebut Yesus sebagai anak Daud. Dan sebutan anak Daud dalam keempat Injil paling banyak dalam Injil Matius. Kita lihat di dalam Matius 1 ayat yang pertama. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Langsung diberitahukan di situ. Siapa itu Tuhan Yesus? Dari garis keturunannya Daud dalam keberadaannya sebagai manusia. Maka di sini Bapak Ibu dan saya bisa lihat bahwa ada korelasi yang begitu dalam antara pribadi Daud, apa yang dia kerjakan dengan Yesus Kristus. Dan termasuk di dalamnya adalah ketika dia menyatakan kasihnya kepada Mephiboset. Kalau tadi saya katakan N.T. Wright menyebutkan 4 tugas yang telah dilakukan oleh Daud. Daud disebut sebagai agen kerajaan Allah. Ya, agen kerajaan Allah. Sehingga dimanapun dia berada, kehidupan Daud lepas daripada dia berdosa dan kegagalannya dia menggambarkan Kristus. Dia agen kerajaan Allah. Maka agen kerajaan Allah harus menyatakan apa yang merupakan prinsip-prinsip kerajaan Allah dalam kehidupan pribadi dia, kehidupan keluarga dia, kehidupan pemerintahannya dia. Nah, itu yang dilakukan oleh Daud kepada Mephiboset. Siapa itu Mephiboset? Mari kita lihat sebentar di dalam next slide. Ini adalah silsilah daripada Saul. Saul punya istri 1, punya gundik 1. Ya. Beda dengan Daud yang banyak gundik dan banyak istri. Beda juga dengan Salomo. Ya, anak-anak daripada Saul itu ada dari istrinya yang sah dan dari gundiknya. Tapi saya ajak kita lihat daripada anaknya yang pertama yaitu Yonatan. Dari istri sahnya. Berdasarkan 1 Tawarik 8 ayat 34 sampai 35 dan 9 ayat 40 sampai 41 kita menemukan bahwa satu-satunya garis keturunan Saul yang masih hidup untuk seterusnya dan memiliki keturunan demi keturunan dari garisnya Benyamin. Ya, Saul itu suku Benyamin ya Bapak Ibu ya. Itu cuma dari Yonatan Bapak Ibu. Terus anak-anaknya yang lain kemana? Ada 2 anak lainnya bersama dengan Yonatan dibunuh mati bersama dengan Saul waktu perang. Terus anak laki-laki yang lain gimana saudara? Dibunuh mati juga oleh orang Gibeon. Ya, diserahkan oleh Daud ke tangan orang Gibeon karena kesalahan daripada Saul. Dan kemudian diserahkan kepada orang Gibeon untuk dibunuh mati. Maka keturunan Saul satu-satunya yang masih sisa itu adalah Yonatan, Mephiboset. Lalu Mephiboset itu nama lainnya itu disebutkan dalam 1 Tawarik sebagai Meribaal. Meribaal. Kenapa di Samuel tidak disebutkan Meribaal saudara? Karena kata Baal itu sangat-sangat sensitif ya. Penyembahan kepada Baal itu sangat sensitif. Maka tidak disebutkan. Tapi Tawarik menyebutkan nama lain daripada Mephiboset. Ya. Anak dari Mephiboset namanya Mika. Dan Mika punya 4 orang anak. Piton, Melek, Tarea, dan Ahas. Mereka adalah dari suku Benyamin, orang-orang yang begitu kuat. Yang kalau kita ingat di dalam Alkitab dikatakan, apa yang paling terkenal dari suku Benyamin Bapak Ibu? Kidal ya. Kidal. Mereka itu jago berperang. Ya, jago berperang. Dan keturunan Saul adalah orang-orang yang katanya itu dari suku Benyamin yang jago berperang. Tapi ketika kita baca di dalam keterangan 2 Samuel tadi,
faktanya tidak seperti itu, ya. Ada juga sisi kelemahan daripada orang-orang Benyamin, khususnya di dalam konteks Mefiboset. Kita lihat kembali di dalam 2 Samuel 4 ayat yang keempat tadi. Bagian akhir di situ dikatakan, setelah kedengaran Yonatan dan Saul itu dibunuh mati dalam peperangan, maka inang pengasuh daripada Mefiboset mengangkat dia pada waktu itu umur masih 5 tahun, lari dengan terburu-buru, akhirnya dia jatuh dan mengakibatkan kedua kakinya itu luka dan timpang sampai dengan usia sudah lanjut. Bahkan sampai mati, nggak sembuh-sembuh sakitnya. Bahkan kalau kita lihat di dalam pasal 9, keterangan tentang timpangnya Mefiboset itu dilakukan di awal, ya. Di awal daripada pasal 9 sampai dengan di akhir daripada pasal 9 itu dikasih keterangan di sana tentang ketimpangan daripada Mefiboset. Apa maksudnya? Kenapa kata timpang, kata cacat itu dicatat berulang-ulang di dalam pasal 9? Pertama, untuk menggambarkan keturunan daripada Saul dari suku Benyamin yang katanya jago perang itu. Orang kidal yang begitu hebat di dalam peperangan. Ternyata di dalam masa pemerintahan daripada Saul, setelah masa pemerintah daripada Saul, rezim itu sudah gugur, keturunannya tidak mampu untuk berperang. Keturunannya tidak mampu untuk mempertahankan kerajaannya. Keturunannya adalah orang yang cacat secara politik, tidak bisa sekali lagi memerintah kerajaan Israel. Itu cacat politik. Cacat kedua, secara militer, mereka tidak punya kekuatan militer untuk bangkit dan melawan musuh. Tidak bisa. Padahal mereka terkenal jago berperang, ya. Cacat militer, cacat politik. Ketiga, cacat juga secara rohani. Yang menggambarkan bahwa keturunan daripada Saul adalah orang-orang yang dalam hal ini bukanlah yang begitu amat dekat dengan Allah. Walaupun kita percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang telah mengenal Allah Yahweh tentunya. Tetapi saudara, saya bisa lihat di situ bahwa kecacatan itu menggambarkan bahwa mereka lemah secara rohani. Mereka butuh pertolongan daripada Allah. Mereka butuh topangan. Keempat, cacat secara sosial. Politik, militer, rohani, sosial. Sosial dalam hal apa, saudara? Untuk urusan makan minumnya saja susah. Mefiboset, saudara, keturunan dari seorang raja rezim yang lama. Tetapi untuk makan minum saja susahnya minta ampun. Dia sangat bergantung kepada belas kasih orang lain. Bahkan bergantung kepada Ziba, hambanya. Ada yang mengatakan, penafsir mengatakan bahwa Ziba itu kemungkinan setelah Saul mati, Yonatan mati, harta kekayaan daripada Saul itu diberikan kepada hamba-hambanya untuk dikelola. Tetapi rupa-rupanya dia bukan kelola, tetapi seperti tanda petik ambil alih. Curang ini, Ziba ini. Ya. Bukan kelola, tetapi sekali lagi ambil alih. Walaupun dia bukan pemilik aslinya. Nah, maka saudara dan saya bisa lihat bahwa Mefiboset adalah seorang yang secara sosial bergantung sama belas kasih orang. Ya. Bergantung makan minumnya dari pertolongan bahkan hambanya sendiri. Pembantunya sendiri. Harusnya dia menjadi tuan. Tapi kali ini untuk makan minum bergantung sama pembantu. Sedih ya saudara ya. Sedih sekali. Yang dulunya jadi tuan, yang dulunya yang harusnya memerintah, malah sekarang terbalik. Ya. Yang dulunya berkuasa sekarang terbalik. Maka situasi yang disebut sebagai ketimpangan ini diulang berulang kali di dalam pasal 9 untuk memberikan gambaran 4 kecacatan yang terjadi. Politik, militer, apalagi tadi? Rohani dan sosial. Lalu bagaimana Daud sebagai agen kerajaan Allah itu menunjukkan prinsip-prinsip kerajaan Allah di dalam relasi dia dengan Mefiboset. Mari kita lihat next slide. Di situ saya tuliskan Daud sebagai agen kasih Allah bagi sesama. Ini begitu indah sekali, makanya pasal 9 itu begitu devosional. Mari kita lihat kalimat daripada Daud di dalam pasal 9 ayat yang pertama. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Kasihku kemudian dikaitkan dengan ayat selanjutnya.
Di situ dikatakan ayat yang ketiga, kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul, aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Kalau ayat 1 bilang kasihku yang akan kutunjukkan, ayat 3 menunjukkan bahwa kasih yang dari Allah akan kutunjukkan kepadanya oleh karena Yonatan. Bapak Ibu, kata kasih di situ kata yang penting sekali. Kata kasih di dalam ayat itu adalah dalam bahasa Ibrani hesed. Kita sudah berulang kali berbicara mengenai kata hesed. Kata hesed bahasa Ibraninya itu berarti ada suatu kasih yang begitu dalam di dalam hati daripada Daud yang berakar kepada kasih karunia Allah semata. Dan kalau kita coba bandingkan di dalam Keluaran pasal 34 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Kata hesed ini adalah kata yang berkaitan dengan kasihnya Tuhan Allah. Daud mengaitkan kasihku dengan kasihnya Allah. Apa yang merupakan kasih kepada sesama lahir daripada kasih kekal Allah. Sehingga ini bukan sekedar perbuatan secara politis. Bukan. Ini juga bukan sekedar suatu ikatan-ikatan manusiawi biasa. Bukan. Tetapi ini murni adalah berakar dari cinta kasih Allah yang mendrive Daud, mendorong Daud untuk menunjukkan belas kasihnya kepada Mephiboset. Yang timpang dalam 4 poin tadi. Nah di sini Bapak Ibu dan saya juga bisa lihat bahwa kasih Allah ini berkaitan erat dengan covenant. Atau perjanjian kekal Allah. Mari kita baca sebentar di dalam Keluaran pasal 34. Ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Bapak Ibu dan saya bisa lihat di dalam Keluaran 34 ayat 6 sampai 7 konteksnya ketika orang Israel memberontak kepada Allah, membuat anak lembu emas dan menyembahnya padahal mereka baru keluar dari Mesir. Lalu kita tahu bahwa Musa meminta belas kasih Tuhan agar Tuhan mengampuni mereka, dan setelah Tuhan mengampuni mereka, Allah menunjukkan teofani, penyataan diri Allah di sana. Nah, Bapak Ibu dan saya bisa lihat di situ kalimat yang begitu indah. Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih. Panjang sabar, berlimpah kasih dan setianya. Kasih itu hesed. Setia itu di dalam bahasa Ibraninya yang berarti teguh, stabil, pasti. Ya. Sehingga kalau hesed dikaitkan dengan setia, kasih dan setia, itu berarti mau menunjukkan bahwa kasih Allah ini adalah kasih yang kekal, dan dia adalah Allah yang setia, teguh, stabil, pasti. Tidak ada yang bisa menggoyahkan dia. Even itu adalah keberdosaan kita. Kecacatannya kita. Segala macam kejatuhannya kita. Tidak bisa menggoyahkan kestabilannya Tuhan. Kita ini stabilnya itu relatif. Tergantung mood baru kita stabil. Anak kita hari ini jalannya oke, besok enggak, ya kan? Karena mood kita up and down, gitu kan? Jadi kadang stabil, kadang enggak stabil. Tapi Allah kita itu absolut stabil. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Kesetiaannya ya dan amin. Tidak pernah tergoyahkan. Karena itu, kasih dia yang kekal itu pasti. Pasti. Perjanjian dia itu yang diikatkan di dalam kasih kekal Allah. Itu adalah sesuatu yang stabil. Pasti, teguh, tidak tergoyahkan oleh apapun.
Kalau kita pakai kalimatnya Yakobus pakai istilah begini. Allah kita adalah Allah yang tidak pernah berubah oleh bayangan apapun. Itu terjemahan daripada ini, konsep ini. Di dalam perjanjian lama. Jadi betapa Allah itu begitu teguh dan begitu luar biasa memegang perjanjian. Dan dia pastikan itu pasti tergenapi dalam hidup kita. Lepas dari kita punya segala kelemahan, kecerobohan, dan segala keberdosaan kita. Nah, Bapak Ibu, ini adalah cinta kasih yang tadi saya katakan, mendrive kasihku. Membuat Daud bisa mengasihi Mefiboset. Bisa mengasihi keturunan Saul musuhnya Daud. Atau lebih tepatnya yang dimusuhi. Ya, yang dimusuhi oleh Saul. Maka kasih yang melampaui diri. Kasih yang melampaui permusuhan. Kasih yang melampaui pembalasan dendam. Itu hanya mungkin terjadi jika hesetnya Allah ada di dalam hatinya Daud. Jika perjanjian Allah itu ada dan mengikat hatinya Daud. Seorang teolog dari RTS, ya, dia mengatakan bahwa kasihnya Daud itu sebegitu besarnya kepada Yonatan dan Saul, sehingga kasih itu adalah kasih yang diberikan melampaui apa yang seharusnya Daud berikan. Melampaui apa yang seharusnya Daud itu berikan. Next slide. Kalau tadi kita melihat bahwa kasih Allah yang mendorong Daud untuk kemudian menyatakan kasihnya itu kepada Yonatan, melampaui permusuhan, melampaui pembalasan dendam pribadi. Sekarang kita melihat mengenai kesetiaan kepada perjanjian menyebabkan Daud dapat menyatakan kasihnya kepada Mefiboset, keturunan daripada Saul, anak Yonatan. Kalau kita baca 1 Samuel 20 ayat yang ke-15, mari kita baca sebentar. Ini adalah perjanjian antara Daud dan Yonatan. Sebelum Daud itu menjadi raja, dia menjadi sahabat dekat, karib daripada Yonatan. Kita tahu mengenai kisah itu. 1 Samuel 20 ayat yang ke-15. Janganlah engkau memutuskan kasih setiamu, Heset, terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi. Bapak Ibu, ini perjanjian kira-kira sudah berapa lama berlalu? Sudah 15 sampai 20 tahun yang lampau. Jadi perjanjian sudah sangat lama ya. Tapi Dale Ralph Davis itu bilang begini. Seluruh perilaku Daud kepada keturunan Yonatan pada masa kini dikendalikan atau ditentukan oleh perjanjian di masa lampau. Perlakuan dia kepada Mefiboset di masa kini dikendalikan dan ditentukan oleh perjanjian yang diikatkan 15 sampai 20 tahun yang lampau. Yang kalau kita tinjau secara politik pada masa itu, sebenarnya Daud nggak harus untuk mengingat kembali dan kemudian melakukan perjanjian itu. Nggak harus. Dia bisa saja membatalkan perjanjian itu. Perjanjian yang sudah lama sekali. Tetapi karena kata-kata ini saudara di dalam 1 Samuel 20 ayat yang ke-15. Kasih setiamu janganlah engkau putuskan terhadap keturunanku. Heset. Ingatlah kepada kasih setia Tuhan. Tuhan itu tidak pernah tidak setia. Daud ingat itu. Kalau Tuhan tidak pernah tidak setia, maka engkau pun, aku harap jangan pernah tidak setia. Wah, ini kata-kata yang begitu luar biasa agung ya. Cinta kasih antara Yonatan dan Daud itu terikat bukan hanya sekedar sebagai sahabat manusia dengan manusia. Tetapi ini persahabatan karena terjalin karena cinta kasih Allah yang mengikat mereka. Dan cinta kasih Allah itu yang membuat urgensi untuk menepati semua perjanjian. Urgensi untuk menepati semua perjanjian. Baik kepada Allah, baik kepada sesama. Secara aplikatif Bapak Ibu, Dale Ralph Davis itu bilang begini. Perjanjian bukan sekedar formalitas. Perjanjian bukan sekedar sesuatu yang ditulis dalam kertas biasa yang kosong. Perjanjian juga bukan ucapan kosong semata. Maka mari kita aplikasi. Misalnya dalam perjanjian pernikahan. Perjanjian pernikahan antar sesama suami dan istri di dalam pemberkatan nikah itu bukan hanya sekedar formalitas.
Tetapi itu dipertanggungjawabkan sampai seumur hidup kita, sampai dengan kita mati. Ketika terjadi goncangan di dalam rumah tangga kita, apa yang kita ingat? Perjanjian. Perjanjian itu diikatkan di atas nama Allah Tritunggal, saudara. Kalau di atas nama Allah Tritunggal, maka ini Hesed. Kasih setia Allah yang kekal, yang menggerakkan ini teguh, stabil, pasti. Even saudara bergejolak dalam rumah tangga. Badai terjadi dalam rumah tangga. Ya. Itu sebabnya urgensi untuk menepati semua perjanjian kita itu berakar kepada Hesed. Kalau saudara nggak punya Hesed, kesetiaan pasti nggak jadi. Bahkan di dalam konteks rumah tangga yang paling kacau balau. Lalu perjanjian yang lain. Di dalam kehidupan bergereja, kita dibaptiskan. Saudara ada perjanjian bukan? Ketika dibaptiskan menjadi anggota jemaat, ada perjanjian atas nama Allah Tritunggal. Lalu ketika saudara misalnya menerima jabatan gereja, entah sebagai hamba Tuhan kah, penatua, diaken, pengurus, penata layan, semua ada ikatan perjanjian di sana. Maka Alkitab bilang begini saudara ya, setiap perkataan kita yang kita ikatkan di hadapan Allah dan kepada sesama, atas nama Allah Tritunggal, di atas dasar Allah yang kita kenal, iman yang kita letakkan di dalam Alkitab, saudara, gak boleh gak ditepati. Harus ditepati. Urgensi untuk menepati semua perjanjian. Makanya sudah 15-20 tahun yang lalu, Daud bisa batalkan. Yonatan dengan Saul sudah mati. Tapi dia tidak batalkan. Kenapa? Karena Hesednya Tuhan Allah. Ikatan Allah di dalam perjanjian kekal itulah yang mengakibatkan kesetiaan kita kepada sesama kita. Begitu. Suami setia sama istri, istri setia sama suami. Hamba Tuhan setia menjalankan tugasnya, pengurus setia menjalankan tugasnya. Sebagai anggota gereja setia menjalankan tugasnya. Pejabat-pejabat di tempat yang lain juga begitu. Pegawai negeri dan lain-lain ada ikatan, sumpah di sana. Bapak Ibu, maka di sini Bapak Ibu dan saya bisa lihat bahwa kesetiaan itu ada sesuatu yang perlu dijaga dan menunjukkan atau merefleksikan relasi antara kita dan Allah. Relasi antara kita dan Allah. Ya. Ketika saudara dan saya menjaga perjanjian yang kita ucapkan dengan sesama kita, maka itu berarti di saat yang sama kita merefleksikan kasih Allah yang kita sudah terima. Maka di sini Daud memelihara ikatan perjanjian dengan sahabatnya, bahkan dengan musuhnya, yang menunjukkan kesetiaannya dia bukan saja kepada sesama tetapi kepada Allah yang dia sembah. Kalau kita coba perhatikan di dalam zaman daripada raja-raja pasca Daud, saudara, pergantian rezim dari pemerintahan yang satu kepada pemerintahan yang lain, biasanya mereka akan habisi seluruh anggota keluarga dari rezim yang lama. Itu kebiasaan pada masa itu, supaya tidak ada saingan politik. Ya, pada masa itu begitu, sebenarnya zaman sekarang juga begitu ya. Maka Mephiboset itu seharusnya dibunuh mati, tapi dia memperoleh kasih karunia atau hak istimewa yang Daud berikan. Di situ dikatakan makan semeja dengan Daud, menikmati pemberian-pemberian dari Raja Daud, bukan sebagai hamba, melainkan sebagai salah satu putra raja. Nah, mari kita coba lihat sebentar bagaimana perbuatan Daud ini luar biasa ya. Mari kita coba bandingkan di dalam Matius pasal 5. Ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-47. Matius 5 ayat 46 sampai ayat 47. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kata-kata ini saudara, kata-kata yang penting. Kalau kita menunjukkan kasih kepada orang yang mengasihi kita, hormat kepada orang yang menghormati kita, penghargaan kepada orang yang menghargai kita, kita nggak ada beda dengan agama lain. Tetapi orang Kristen selalu melangkah lebih jauh. Orang Kristen bukan saja melakukan aspek-aspek yang kok sama dengan agama lain, tetapi dia melampaui itu.
dia memberikan apa yang seharusnya tidak diberikan. Tetapi dia berikan karena kasih. Hak istimewa yang diberikan kepada Mephiboset yang tidak seharusnya dia terima. Makan semeja dengan Daud, kamu musuh. Kalau dari sudut politik. Tetapi kepada musuh diberikan hidangan satu meja. Bukankah ini kasih yang melampaui batas? Pemberian-pemberian yang indah, status bukan sebagai hamba, tetapi sebagai salah seorang dari putra raja. Status yang baru diberikan. Ini adalah suatu langkah yang melampaui daripada kebiasaan pada masa itu. Lazimnya para politikus, para penguasa, para raja lakukan pada masa itu. Kenapa? Karena dia agen kerajaan Allah dan dia agen kasih Allah bagi sesama. Karena itu dia harus buat melampaui apa yang seharusnya. Kadang-kadang kalau kita pikir-pikir Bapak Ibu, itu Daud ya. Kalau kita mungkin sabar-sabar dulu ya. Kita punya tingkat pergumulan bisa saja jauh lebih dalam daripada Daud. Atau mungkin lebih ringan daripada Daud. Tetapi prinsipnya sama. Allah tuntut hal yang sama. Apakah engkau mengasihi musuhmu? Karena sebelumnya kita juga adalah musuhnya Tuhan Allah. Apakah engkau memperlakukan orang lain karena orang lain sudah memperlakukan sesuatu yang baik kepadamu? Ketika orang lain itu tidak melakukan apa yang baik, apakah kita masih melakukan hal yang lebih baik kepada dia? Ini sesuatu hal yang memberikan kepada kita suatu refleksi yang amat dalam tentang cinta kasih Allah yang nyata di dalam cinta kasih antar sesama. Gereja kalau nggak punya cinta kasih antar sesama berdasarkan hesed dan kesetiaan Allah, saudara, wah ini berat. Gereja itu tidak bisa menjadi cerminan kerajaan Allah di dalam kehidupan praktisnya. Ya. Jadi kita akan hidup dengan cara hidup yang sama dengan orang kafir, tetapi kehilangan cinta kasih Allah yang sesungguhnya. Next slide. Kesetiaan Daud kepada Yonatan dinyatakan di dalam beberapa aspek ini Bapak Ibu. Komitmen. Orang yang setia karena kasih Allah mendorong dia punya kasih kepada sesama, saudara. Tidak mungkin tidak punya komitmen. Komitmen kepada perjanjian itu tidak bergantung kepada orang lain berbuat baik kepada kita atau tidak. Orang lain menghargai kita atau tidak. Tetapi bergantung kepada kasihnya Allah. Karena saya sudah lebih dahulu dikasihi, maka saya mengasihi orang lain. Komitmen ini adalah suatu komitmen yang tidak bergantung kepada situasi pada diri kita. Tidak bergantung juga kepada situasi atau kondisi di lingkungan kita, tidak. Tetapi bergantung kepada Allah dan perjanjian kekal Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu, contoh dalam kehidupan pernikahan, suami bisa mempertahankan pernikahannya, even di dalam keadaan yang paling sukar, karena komitmen ini. Komitmen tidak bergantung kepada situasi atau keadaan diri kita atau keadaan orang lain, tetapi kepada Allah. Saya pernah kasih contoh tentang B.B. Warfield, teolog Alkitab terkemuka dari seminari Princeton, Old Princeton ya, bukan New Princeton. Karena yang New itu sudah dipengaruhi oleh liberal. Nah dari Old Princeton saudara, nah dia punya tulisan-tulisan itu berjilid-jilid, sistematik teologi. Dihasilkan justru ketika dia itu mendampingi istrinya, merawat istrinya ketika istrinya lumpuh. Nah dia pada waktu itu terjadi peristiwa itu waktu mereka honeymoon justru. Mereka honeymoon, dia ada studi di Jerman, ternyata tiba-tiba mereka itu sedang berjalan di pegunungan. Mereka terjebak dalam badai petir yang begitu dahsyat dan akhirnya itu membuat satu trauma tersendiri kepada istrinya. Mengakibatkan istrinya itu hampir lumpuh seumur hidup. Dan Warfield itu mendampingi istrinya itu sampai dengan istri yang meninggal dunia itu 39 tahun. Istrinya itu cuma tidur di tempat tidur. Gak bikin apa-apa. 39 tahun dia tidak main perempuan lain. Kerjanya apa saudara? Ada tulisan ya. Dari seorang teolog yang meneliti buku dan juga
kehidupan dari Warfield, dia bilang gini, kehidupan dari Warfield hampir seluruhnya terbatas pada persyantan dan juga perawatan istrinya. Dan dia tidak pernah meninggalkan istrinya itu lebih dari 2 jam. Kerjaannya dia ya dia menyelesaikan tugas-tugas seminari, padahal dia pembicara hebat, saudara. Tetapi dia bahkan rela karirnya yang besar itu, saudara. Yang kalau dia mau kejar, dia akan dapat dengan begitu luar biasa. Dia punya tulisan begitu luar biasa. Orang bisa panggil dia kemana-kemana, dia bisa terkenal, saudara. Tapi dia membatasi diri. Dia tidak tinggalkan istrinya itu lebih dari 2 jam. Istrinya tuh dirawat oleh dirinya sendiri. Dia tidak kasih perawat lain yang sentuh istrinya. Dia yang pegang perawatan. Ini luar biasa ya suaminya. Semua apa yang dibutuhkan istrinya. Dari honeymoon sampai dengan istri mati. Coba bayangkan. Itu gimana setianya si suami itu. Cuman lihat istri terbaring begitu saja. Tapi pulang lihat istri, doa buat istri, layani istri, baik fisik rohani dia layani semua sudah 39 tahun. Satu kali muridnya itu lihat Warfield bersama-sama dengan istrinya. Dan diam-diam Warfield gak tahu. Muridnya itu menulis tentang apa yang dia amati. Jadi muridnya mencatat begini. Ketika berjalan bersama dengan keluarga Warfield, dia melihat kelembutan sikap dari suaminya kepada istrinya sebagai bukti nyata dari kasih sayang yang diberikan kepada istrinya. Dan kalimat daripada ahli perjanjian lama ini mengatakan begini, di RTS ya, dia bilang begini, selama 39 tahun merawat istri, itulah kuasa yang terjadi melalui perjanjian. Kalau nggak ada perjanjian yang ikat, saudara, komitmen yang demikian nggak mungkin. Maka ini adalah sesuatu hal yang saudara dan saya bisa lihat ketika Daud menyatakan cinta kasihnya kepada Yonatan, orang yang sudah mati itu, melalui anaknya Mephiboset, saudara. Ini komitmen, saudara, komitmen sungguh-sungguh, saudara. Sampai dengan Mephiboset mati, saudara, itu di tangannya pemeliharaan Saul, saudara. Pemeliharaannya Daud. Daud tidak tinggalkan. Sesuatu yang begitu amat indah ya. Sehingga kalau kita coba aplikasikan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen hari ini, pertanyaan tentang komitmen ini menjadi sesuatu yang kita sama-sama refleksikan. Kalau suami atau istri kita seperti itu, maukah kita merawatnya dengan sungguh-sungguh? Kalau ada orang tua kita yang sedemikian, maukah kita menunjukkan cinta kasih kita kepada orang tua kita? Merawatnya sedemikian rupa. Itu susah ya. Tapi kalau orang yang bisa kerjakan ini, saudara, itu hanya anugerah Tuhan. Hanya anugerah Tuhan. Kedua, kesetiaan Daud itu nampak di dalam memberikan perlindungan. Ada kalimat di situ, janganlah takut. Kenapa kalimat ini janganlah takut? Karena tadi saya sudah jelaskan secara politik, Mephiboset tahu dia pasti akan dibunuh mati kalau Daud mau mempertahankan kekuasaannya. Tetapi dikatakan janganlah takut. Itu berarti suatu kalimat yang menyatakan perlindungan. Keselamatan yang diberikan kepada Mephiboset yang seharusnya dibunuh mati. Menyelamatkan hidup Mephiboset. Tidak membiarkannya dibunuh mati. Maka di sini ada yang namanya pengampunan. Seorang yang adalah cucu dari musuh Daud, tetapi kemudian dia memberikan pengampunan yang begitu dalam, cinta kasih yang begitu dalam kepada Mephiboset, tidak membunuh mati dia. Ya, sekalipun Daud punya hak untuk itu. Bapak Ibu di sini kita lihat ya, pengampunan itu suatu harga yang mahal. Yang melibatkan pengorbanan diri. Tidak ada pengampunan tanpa pengorbanan. Setiap pengampunan itu pasti ada korban. Korban apa? Mungkin sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang kita ingin miliki, dikorbankan. Supaya apa? Supaya pengampunan terjadi. Kalau Daud mau pertahankan dia punya kekuasaan saja, dia bunuh mati Mephiboset. Tetapi dia tidak melakukan hal demikian. Karena apa? Karena pengampunan adalah sesuatu yang menggambarkan cinta kasih Allah yang rela mengorbankan dirinya untuk membawa yang cacat itu kembali kepada dirinya. Untuk membawa yang timpang itu datang kepada dirinya.
Seperti gambaran daripada Daud yang mengampuni Mefiboset, menyelamatkan hidupnya. Yang seharusnya tidak layak orang timpang ini terima. Ketiga adalah penyediaan. Ayat 7b di situ kita baca sebentar. Tadi saya sudah katakan bahwa Ziba itu kemungkinan curang orangnya. Dan kita bisa lihat waktu nanti di dalam catatan mengenai pemberontakan Absalom. Dan ternyata Ziba itu dengan sifat liciknya itu dia memfitnah tuannya. Kita lihat di dalam 2 Samuel 9 ayat yang ke-7. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Mengembalikan kepadamu segala ladang Saul. Kemungkinan seluruh hak milik daripada Saul itu disita oleh kerajaan. Dan itu menjadi hak milik daripada Daud. Tetapi kemudian Daud serahkan kembali itu. Serahkan kembali itu kepada Mefiboset. Kemudian dia perintahkan Siba untuk menata kelola itu semua. Nah, Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan hal yang sedemikian ini Bapak Ibu, dan saya bisa lihat di situ bahwa bagaimana penyediaan, penghasilan, makan, minum yang tadi saya katakan bahwa dia cacat secara sosial, dia bergantung kepada pemberian daripada bahkan pembantunya itu makan minumnya pun dia bergantung sama pembantunya. Sekarang ditempatkanlah Mefiboset pada porsi yang seharusnya. Dia menjadi tuan dan Siba itu betul-betul sebagai hamba yang menata kelola apa yang menjadi kepunyaan daripada Saul. Dan hasilnya itu diberikan sebagai makan minum daripada Mefiboset. Bapak Ibu, ini kan Daud memperhitungkan kehidupan keseharian daripada Mefiboset dan juga memperhitungkan seluruh kebutuhan keluarga besar daripada Mefiboset. Dia hitung itu semua dan dia berikan itu dengan leluasa. Dia tidak minta misalnya nanti tolong kasih sekian persen kepada saya ya. Gak ada begitu. Murni semuanya untuk Mefiboset. Penyediaan, sudah diselamatkan daripada kematian yang seharusnya dia dapatkan yaitu kematian, lalu dikasih lagi penyediaan makan minum yang luar biasa. Dan tadi saya katakan dianggap seperti putra Daud lainnya, status baru yang diberikan kepada Mefiboset ya. Sesuatu yang sekali lagi tidak selayaknya dilakukan oleh Daud kepada Mefiboset tapi diberikan. Next slide. Robert Barron itu mengatakan apa yang dilakukan oleh Daud menunjukkan kasih dan kesetiaan Daud yang lahir dari iman dan kasihnya kepada Allah dan sesama. Sesuatu yang begitu indah sekali. Jadi bukan sekedar perbuatan kemanusiaan semata. Tetapi ini adalah benar-benar imannya Daud. Kasihnya Daud. Dan itu menggambarkan atau menyerupai kasih Allah di dalam Kristus sang anak Daud kepada manusia berdosa yang diselamatkan. Mari kita baca beberapa ayat firman Tuhan. Yohanes 1 ayat yang ke-18. Yohanes 1 ayat yang ke-16, sorry. Di situ dikatakan karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kata kasih karunia di situ karis. Ya. Pemberian-pemberian Allah yang diberikan kepada kita oleh karena Kristus yang telah berinkarnasi ke dalam dunia. Kemudian 6 ayat 35, Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan haus lagi. Berbicara mengenai penyediaan daripada Kristus. Bukan saja secara fisik tetapi juga secara rohani. Bagi kebutuhan jiwa umat pilihan Allah tetapi juga bagi kebutuhan fisik kita. Roma 5 ayat yang ke-10. Di situ dikatakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Bapak Ibu di situ clear ya. Ketika masih seteru. Lalu kita coba
buat semacam paralelisme, Mephiboset adalah gambaran daripada semua orang berdosa. Musuhnya Allah. Tapi kemudian Mephiboset ini adalah orang yang diselamatkan. Di sini kita lihat mengenai Kristus. Anak Daud yang telah berkorban di atas kayu salib sehingga memungkinkan kita diselamatkan. Di sini kita mendapatkan pengampunan dosa. Kemudian kita mendapatkan status baru sebagai anak-anak Allah. Maka apa yang kita dapatkan di dalam kisahnya Daud adalah tipologi daripada kedatangan Kristus, sang anak Daud yang sesungguhnya itu, dan karya penebusannya bagi kita umat berdosa yang tidak layak. Dan yang ketiga, melalui Kristus dan karya penebusannya kita mendapatkan segala berkat rohani di sorga. Ini yang disebutkan oleh Yohanes sebagai kasih karunia demi kasih karunia. Mari kita baca Efesus 1 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Efesus 1 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Di situ dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jelas. Yang bercacat itu kita. Tetapi kita dijadikan tak bercacat oleh karena Kristus. Maka di sini salah satu berkat rohani yang Allah berikan bukan saja predestinasi, penetapan kekal Allah bagi kita untuk diselamatkan, tetapi juga terkait dengan pengudusan. Yang dari cacat diubahkan menjadi tidak bercacat. Yang timpang dijadikan tidak timpang lagi. Dikuduskan oleh darah Kristus. Maka ini menjadi suatu keindahan kisah dari kehidupan Daud dan Yonatan melalui relasinya dengan Mephiboset yang menggambarkan seharusnya kehidupan kekristenan kita tuh seperti itu. Merefleksikan kasih Allah dalam kehidupan kita kepada sesama kita. Siapapun dia, ya, bahkan itu adalah seorang musuhnya kita, karena kita adalah dulu juga musuh-musuhnya Allah. Kita dulu adalah orang-orang yang timpang dan cacat, tetapi dikasihani oleh Allah dan diselamatkan dalam Kristus Yesus. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh jadi berkat bagi kita, dan kita melihat keindahan relasi persaudaraan, relasi kasih antar sesama adalah gambaran daripada relasi antara kita dan Allah kita yang diikatkan di dalam perjanjian kekalnya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau Allah mengaruniakan kepada kami kasih kekal Allah yang begitu indah, yang menjangkau dan mencari kami yang bercacat celah ini Tuhan, menyelamatkan kami dan menyembuhkan kami daripada kecacatan kami, memberikan kami hidup yang baru, status yang baru, suatu bentuk keselamatan yang begitu indah yang Kau berikan kepada kami yang tidak layak. Karena itu kami berdoa biarlah cinta kasih Allah ini juga kami berikan kepada sesama kami, kepada mereka yang belum memilikinya, kepada mereka yang mungkin Kristen tetapi Kristen KTP, kepada mereka yang belum mengenal Kristus karena mereka belum di dalam hidup yang terang, yang dipimpin di dalam Injil Kristus. Karena itu kami berdoa Tuhan Yesus tolong supaya kami sungguh-sungguh dapat merefleksikan cinta kasih Allah ini kepada sesama kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.